Halo Sobat Kersoholik, kita kembali lagi nih di HMK Talks edisi kelima. HMK Talks edisi kelima ini tuh kita akan membahas tentang produktivitas di masa liburan. Nah sebelumnya ada pepatah nih katanya kan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kali ini aku memperkenalkan diri ya sebagai moderator di HMK Talks edisi kelima ini. Aku sendiri Nur Anissa Melandari dari jurusan Sosiologi 2020. Di HMK ini aku menjabat sebagai staf humas gitu. Dan kali ini aku tuh nggak sendiri gitu. Ada dua narasumber yang akan menemani aku untuk ngobrol-ngobrol santai. Itu ada Ivon sama Lulu. Mungkin perkenalan dulu nih dari Lulu sama Ivon supaya Sobat Karsaholik tuh juga kenal sama dua mbak-mbak cantik ini gitu. Mungkin dari Lulu bisa perkenalan diri dulu, Lu. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Perkenalkan, semuanya nama aku Lulu Nur Fahiro dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2021. Di HMK sendiri, aku menjabat sebagai staf dari Divisi Bendahara. Mungkin cukup segitu, terima kasih. Oke, tadi dulu udah perkenalkan diri, terus mungkin bisa ke Ivon, perkenalkan diri Ivon. Oke Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, namaku Ivon Restutria, biasa dipanggil Ivon. Aku dari prodi yang sama kayak Lulu, yaitu prodi Agroteknologi Angkatan 2021 juga. Nah, di HMK ini aku menjabat sebagai staf pendidikan. Oh ya, aku juga mau minta maaf sebelumnya kalau misalkan nanti ada banyak noise. Aku minta maaf soalnya rumahku deket banget sama jalan. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa Fon, santai aja. Nah, tadi udah perkenalkan diri nih dari aku moderator, ada dua narasumber kita kali ini. Kebetulan kita semua ini tuh sama-sama dari Unsut ya. Sekarang kan Unsut tuh lagi ada liburan ya sampai bulan depan, bulan Agustus gitu. Dari kita tuh dari kalian nih, kira-kira gimana sih liburannya tuh? Udah ngapain aja? Kira-kira udah jalan-jalan nih? Udah jalan-jalan kemana aja? Udah liburan ke tempat mana-mana aja nih? Atau kalian liburannya tuh kalian habisin buat ikut kepanitiaan ataupun kayak ikut kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif gitu. Dari kalau kalian tuh gimana cara kalian liburan ini tuh? Gimana cara kalian untuk menghabiskan liburan kali ini tuh? Kira-kira dari Lulu liburannya udah ngapain aja nih? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sejauh ini emang belum banyak yang dilakukan kalau misalnya difokuskan ke segi pendidikannya. Karena sejauh ini sih mungkin aku cuma persiapan buat masuki semester 3 yang emang udah nggak jauh, udah emang udah di depan mata. Jadi persiapan tersebut pun kurang lebih cuma dilakukan dengan mencatat informasi, kayak informasi dari mata kuliah buat semester 3, terus dilanjutkan dengan mencari rekomendasi dosen untuk mata kuliah tadi yang bisa didapetin dari kakak tingkat ataupun teman-teman yang emang udah kita kenal. Nah, selebihnya mungkin kalau misalnya liburan itu kan orang-orang identik dengan kata healing gitu ya mungkin. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau liburan dengan yang bisa dikatakan healing tuh kemarin kebetulan diajak sama teman-teman ke Bukit Limpakuwus kalau nggak salah, Hutan Pinus Limpakuwus itu kalau nggak salah. Jadi honorable mention juga buat teman-teman yang udah ngajakin. Jadi aku lumayan fresh karena udah ngerasain liburan sebelum liburan yang emang panjang ini. Jadi dan selebihnya pun liburan kali ini cuma diisi dengan hal yang emang nggak jauh beda dari hari-hari sebiasanya. Cuma emang yang paling mencolok adanya banyak waktu luang yang bisa digunain untuk beberapa hal yang memang sudah direncanain. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih.
Oke, kalau tadi lu tuh kayak udah prepare ya lu buat semester depan, kayaknya udah siap banget nih masuk semester 3 nih, udah mulai prepare. Kira-kira dosennya siapa aja, matkulnya gimana-gimana. Mantap lu. Terus tadi bener sih, hutan Limpak Bulus tuh cocok banget ya lu buat healing gitu. Suasananya adem, sejuk, jadi tuh enak gitu. Buat refresh pikiran yang tadinya mungkin stres di semester-semester sebelumnya nih gitu. Kalau dari Ivan, liburannya udah ngapain aja nih, Ivan? Oke, kalau dari aku sebenarnya bisa dibilang beda banget sama Lulu ya. Kalau Lulu tuh kelihatan banget anak rajinnya, udah nyari informasi tentang semester depan. Sedangkan kalau aku itu selama liburan ini cuma kayak santai-santai aja. Terus sebelumnya juga aku nyelesain tugas-tugas yang jadi tanggungan di semester 2 itu. Kayak misal tugas-tugas yang belum diselesain atau kemarin juga sempat ada sedikit masalah sewaktu tugas kelompok, jadi harus dikerjain lagi. Dan alhamdulillahnya sih nilainya aman. Terus nyelesain laporan praktikum juga. Soalnya kemarin ada beberapa praktikum yang lewat dari apa itu namanya? Jadwal setelah UAS gitu. Jadi masih ngerjain laporan praktikum, juga ngurusin tugas-tugas yang lain kayak kepanitiaan atau tugas yang lain ya pokoknya. Terus kemarin juga aku sempat diajakin sama temen buat ikut volunteer di acaranya Formatani. Itu menurutku keren banget sih. Kayak awalnya aku tuh males banget buat ikut, terus diajakin jadi kerasa seneng banget soalnya bisa main ke desa lain, terus kayak di sana belajar bareng. Terus ya meskipun nggak bisa dibilang nggak kayak main-main yang ke tempat yang wah gitu, cuma ke desa yang biasa, kayak desa yang bisa dibilang kurang maju gitu daripada desa yang lain, tapi di situ tuh pokoknya ada banyak pengalaman yang nggak bisa didapetin daripada cuma di rumah aja. Nah, terus rencananya buat liburan ini sih juga mau nyelesain beberapa kepanitiaan yang udah aku ikutin sebelumnya. Dari aku ngabisin waktu sebelum buat liburan itu cuma itu sih, Mbak. Oke, jadi dulu sama Ivon tuh punya kegiatan yang berbeda ya buat ngabisin waktu di masa liburan kali ini gitu. Liburan ini kan cukup lama ya, cukup panjang sampai bulan Agustus besok. Gitu. Biasanya tuh kalau liburan tuh pasti kita tuh muncul rasa malas-malasan gak sih? Kayak mungkin semester sebelumnya kita udah ngerasa stres banget nih sama kuliah, tugas-tugas mulu gitu. Mungkin yang ikut kepanitiaan jadi rapat-rapat mulu gitu. Terus mungkin dari kita pas masa liburan itu tuh kayak kita tuh ngerasa kita tuh pantas gitu buat malas-malasan karena sebelumnya kayak udah stres banget, udah ribet banget gitu. Kalau dari kalian tuh gimana sih? Kalian tuh versi yang mana? Untuk liburan ini tuh tetap kalian habisin waktu dengan produktif, mengerjakan hal-hal yang positif, atau liburan kali ini tuh kalian pakai untuk malas-malasan gitu. Kalau dari versi kalian ini gimana nih? Kalau dari Ivan dulu mungkin, Ivan, liburan kali ini tuh kamu pakai waktunya untuk apa? Untuk produktifkah atau untuk malas-malasan atau gimana nih? Oke, kalau dari aku meskipun kita liburan, kita tuh tetap nggak boleh malas-malesan gitu. Jadi kita tetap harus nyari kegiatan-kegiatan yang produktif. Soalnya kalau misalkan kita cuma ngabisin waktu buat males-malesan aja nih, kita tuh bakalan nggak punya pengalaman buat diceritain besok pas udah besar gitu. Terus kan kita udah naik ke semester 3 nih besok, jadi udah punya adik tingkat. Nah nanti kalau misalkan lagi kumpul sama adik tingkat, kita tuh jadi nggak punya pengalaman buat diceritain kalau misalkan kita cuma males-malesan aja. Nah jadi aku mungkin ya bisa dibilang orang yang ngabisin waktu liburan itu buat kegiatan produktif. Nah meskipun kan umumnya orang-orang tuh tahu kalau kegiatan produktif tuh orang-orang yang sibuk kayak ngabisin waktu buat pekerjaannya atau kesibukan yang lain. Tapi kalau menurutku produktif sendiri itu nggak harus sibuk-sibuk banget gitu. Jadi menurutku produktif itu harus bisa nyimbangin antara kegiatan yang bisa menambah pengalaman sama mengasah kemampuan dan soft skill kita, terus bisa nyimbangin dengan kegiatan yang bisa bikin kita itu
apa ya namanya, istirahat gitu, jadi nggak kerasa capek-capek banget gitu. Soalnya sebelumnya sewaktu kuliah itu kan kayak udah mikir banget, apalagi sebelumnya ada ujian kan. Jadi, apa itu, otak kita jadi lebih diperes lagi, jadi pas liburan pasti juga butuh istirahat, terus buat nyiapin ke semester depannya itu. Nah, selama liburan ini, aku tuh, kayak yang udah aku kasih tahu tadi, aku udah ikut beberapa kepanitiaan sama kegiatan volunteer, terus juga mungkin kalau istirahat aku selama ini baru ini sih tidur-tidur aja di rumah, soalnya pengen banget ganti waktu tidur yang sebelum-sebelumnya berantakan banget, jadi aku pengen mungkin ke depan sih ada beberapa waktu libur itu aku mau habisin buat waktu diriku sendiri sama keluargaku. Menurutku itu sih Mbak. Ya, setuju banget nih sama Ivon, walaupun kita tuh sibuk-sibuknya gitu, tapi jangan lupa untuk tetap me time ya, Ivon ya. Jadi kita tuh biar ngelepas stres-stres sebelumnya gitu, tetap jangan lupa untuk me time ya, sobat Kasaholic gitu. Kalau dari Lulu, gimana nih? Dari Lulu tuh versi produktif di waktu liburan tuh gimana? Oke, kalau dari aku sendiri kurang lebih sejalan ya sama yang apa yang Ivon sampaikan tadi. Kayak emang di waktu liburan yang panjang ini tuh benar banget kalau misalnya kita harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan produktif sama kegiatan yang emang dibutuhkan, kayak emang me time yang sebelumnya kepake banyak buat kuliah, ngerjain praktikum dan lain-lain. Jadi di waktu liburan nih bisa jadi kesempatan yang baik buat ngeganti itu semua. Nah, bisa apa ya? Jadi kayak produktif versi aku di liburan ini tuh emang bener jadi memakai waktu liburan buat ngeganti emang yang seharusnya hal-hal yang dibutuhkan sewaktu kegiatan offline atau kegiatan produktivitas lainnya. Dan produktif versi aku juga bisa dikatakan sebagai kondisi di mana kita tuh bisa melakukan banyak hal dari yang emang udah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan durasi waktu yang dibutuhkan, atau enggak itu bisa dikatakan sebagai enggak bertele-tele ataupun berlebihan gitu. Jadi semuanya seimbang dan akhirnya pun nanti hasilnya bisa didapatkan dengan yang memuaskan dan tidak membutuhkan waktu banyak sih intinya gitu. Oke, bener banget ya Sobat Kerasaholic. Jadi walaupun kita tuh lagi liburan, tapi kita tetap mencoba untuk produktif. Tapi jangan lupa untuk juga me time, supaya nggak stres-stres banget gitu. Jadi supaya kita tuh nggak monoton kegiatannya cuman kayak buat produktif doang gitu. Nah, kan kita liburan ini tuh pasti gitu dalam diri kita tuh muncul rasa males gitu, malas-malasan. Jadi kayak pengen hari ini pengen rebahan doang nih gitu. Padahal kita tuh punya kegiatan-kegiatan lain, misalnya kita mau ada rapat ataupun sebenarnya kita ada kegiatan-kegiatan lain. Cuman ada dalam satu diri kita tuh kayak pasti pengen rebahan doang nih hari ini gitu. Akhirnya yang tadi awalnya mungkin kalian rencana untuk produktif, ternyata rencana untuk produktif itu tuh jadi gagal gitu. Kira-kira gimana nih dari Ivon sama Lulu, gimana cara kalian untuk tetap produktif di waktu liburan? Jadi rencana-rencana produktif yang kalian udah susun gitu tetap terjalan gitu tanpa ada hambatan kayak rasa malas-malas gitu. Mungkin dari Lulu dulu bisa disampaikan, Lu, gimana cara tetap produktif versi kamu gitu. Oke. Untuk cara biar tetap bisa produktif di waktu liburan versi aku tuh mungkin aku bakalan nge-highlight di persiapannya kali ya. Jadi di pagi hari kalau misalnya kita mau biar bisa produktif selama 1 hari penuh tuh, atau enggak yang penting tuh seimbang antara kegiatan produktivitas sama kegiatan lain kayak me time dan family time tuh kita awali dengan mandi pagi. Nah, dengan mandi pagi ini tuh tentunya bisa ngehilangin rasa ngantuk yang kalau misalnya ngantuk itu nggak dilawan dan nggak dilawan dengan mandi ataupun bersih diri tuh pasti nanti bisa berakibat ke
rasa males, terus nanti akhir-akhirnya kita cuma nggak ngapa-ngapain dan semua yang udah direncanain itu bakalan berantakan. Nah, dengan mandi pagi ini pun kita juga bakalan otomatis kayak secara nggak langsung tuh kita bakalan ngerasa lebih seger, jadi lebih semangat aja gitu mau buat untuk menjalani hari-hari ke depannya gitu. Nah, selain mandi juga mungkin sarapan dengan menu yang sehat juga bisa dijadikan sebagai cara atau enggak persiapan yang baik gimana sih biar kita tuh tetap produktif di liburan. Mungkin cukup itu, Mbak. Oke, kalau tadi Lulu tuh udah menyampaikan cara untuk tetap produktif di waktu liburan versi Lulu. Kalau dari versi Ivon gimana nih, Ivon? Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Lulu. Kalau misalkan kita pas liburan gini pasti seringnya pengen banget males-malesan, apalagi sebelumnya tuh udah benar-benar kerasa sibuk banget. Jadi bisa diakalin pakai cara mandi, terus makan teratur, makanannya juga harus sehat dan seimbang. Nah, selain itu juga kita bisa ngelakuin olahraga nih. Soalnya kalau kita udah olahraga kan, itu kerasa badannya jadi kayak lebih enak buat digerakin atau buat ngelakuin suatu kegiatan. Jadi kita nggak bakal ngerasa malas lagi buat ngelakuin suatu kegiatan. Nah, terus selain itu kita juga harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Kita itu harus bisa bagi waktu, mana waktu yang buat diri sendiri, orang lain, sama waktu buat mungkin kegiatan yang udah kita udah dikasih tanggung jawab, misalnya kayak kepanitiaan atau organisasi. Itu bisa juga kalau buat ngebagi waktu bisa dibikin kayak to-do list di buku atau di HP, atau bisa juga pakai Google Calendar. Kita itu ingat pas hari ini tuh kita ada kegiatan apa, terus kita tahu jadwalnya jam berapa di mana. Jadi nggak bakalan tabrakan antara satu kegiatan yang satu dengan yang lain. Soalnya kalau misalkan nggak dicatat, terutama buat aku sendiri ya, aku kan anaknya pelupa banget. Kalau nggak dicatat itu pasti bakalan kalau diajakin kemana-kemana atau acara apa gitu, mungkin di waktu yang sama itu aku pasti udah itu bakalan ngerasa bersalah, jadi bisa males gitu buat ngapa-ngapain lagi. Terus besok-besok kalau diajakin jadi males, nggak mau, jadi nggak produktif lagi. Terus menurutku ya cara yang paling penting buat kita biar bisa produktif selama liburan itu nguatin niat. Soalnya kalau niatnya kita nggak kuat buat ngelaksanain yang produktif di hari-hari yang lain, itu kita bakalan ngerasa males gitu. Apalagi kalau niatnya gampang goyah, ada ke distract sedikit langsung nggak jadi, nanti males-malesan lagi. Misal ya aku sendiri mungkin hari ini udah nyiapin nih, hari ini harus olahraga, tapi karena tadi ke distract sama HP, jadi nggak jadi olahraga. Nah itu yang salah, soalnya niatku juga belum kuat. Nah kalau dari bisa diakalin juga biar niat kita jadi kuat, terus bisa ngelakuin kegiatan yang udah kita rencanain biar kita bisa produktif. Itu dengan cara ngebuat suatu goals dari niat yang kita mau jalanin. Misal kayak kan aku olahraga, niatnya itu biar nggak gampang sakit gitu, jadi imunnya meningkat. Terus karena imunnya meningkat, kita nggak gampang sakit, jadi bisa tetap produktif selama waktu liburan ini dan bisa tetap ngelakuin banyak hal sama orang lain, keluarga, dan diri sendiri. Jadi dari aku itu aja. Oke, aku setuju banget sih sama yang tadi udah disampaikan Lulu sama Ivon, kalau mandi pagi itu tuh penting banget ya. Jadi supaya kita tuh yang tadinya mungkin kita tuh pengennya malas-malasan, pengen cuman rebahan doang di kasur, tapi setelah mandi pagi kita tuh jadi ngerasa badan tuh lebih segar, lebih fresh, jadi lebih siap untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang sebenarnya
udah kita susun gitu. Terus tadi juga Ivon dan Lulu memberikan tips-tips gitu untuk jangan lupa memberikan nulis to-do list apa-apa kegiatan apa aja yang pengen kita lakuin gitu. Mungkin bisa kita terapin gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi biar tetap produktif gitu di waktu liburan. Nah, tadi kan juga udah disampaikan ya. Jadi Ivon sama Lulu tuh tadi udah cerita nih liburannya ngapain aja. Ada yang udah mulai cari-cari info tentang semester depan, ada yang ikut kepanitiaan, volunteer gitu. Nah, gimana sih cara kalian tuh ngebagi waktu antara kegiatan produktivitas yang udah kalian ingin lakukan itu dengan me time ataupun family time? Karena me time ataupun family time itu kan penting banget ya. Jadi biar kegiatan produktif kita tuh seimbang. Apalagi kita tuh kan mahasiswa rantau ya, yang dari Kebumen Purwokerto. Walaupun Kebumen Purwokerto tuh jaraknya deket gitu, jadi bisa sering-sering pulang. Tapi kan gimana pun waktu kita dengan keluarga tuh tetap berkurang gitu. Nah, gimana sih cara versi kalian ngebagi waktu antara kegiatan produktivitas kalian dengan me time ataupun family time? Mungkin dari Lulu bisa diceritakan dulu, versi Lulu tuh gimana? Oke, sama ya, kayak kurang lebih nggak jauh beda dari yang udah Ivon sebutin tadi di sebelumnya. Kita tuh bisa ngebagi waktu dengan mungkin bisa nulis kayak di aplikasi ataupun apapun itu, atau enggak kayak kertas yang emang udah dipajang gitu di tembok atau di mana. Tapi kalau dari aku sendiri lebih prefer pakai HP, pakai aplikasi, dan yang kayak udah disebutin itu Google Calendar. Nah, benar juga kata Ivon, dengan Google Calendar tadi tuh kita jadi tahu apa sih rencana kita ke depannya, biar kalau misalnya ada sesuatu yang emang dadakan atau rencana tambahan, kita juga bisa menyesuaikan antara kegiatan produktivitas tersebut dengan family time dan me time. Nah, cara ngebagi waktu lain versi aku tuh juga mungkin bisa dengan menyeimbangkan seluruh kegiatan dari produktivitas me time dan family time ini sesuai porsinya. Nah, dengan kondisi aku sekarang yang emang posisinya lagi nggak di rumah gitu kan, lagi di rumah saudara, jadi mungkin family time-nya bakalan lebih banyak karena emang itu sesuatu hal yang aku butuhin dari karena kita kan sejatinya tuh mahasiswa gitu ya, apalagi mahasiswa yang emang hidupnya di kos, dan itu pun kayak interaksi antara kita sama keluarga pun jarang, ataupun malah bahkan bisa dihitung karena emang interaksinya kayak cuma kalau misalnya kita pulang atau lewat HP video call gitu. Nah, jadi karena porsi family time ini mungkin bisa yang aku butuhin itu lebih banyak, sebisa mungkin aku menyeimbangkannya dengan gimana ya, intinya sepinter-pinternya kita aja memposisikan diri. Jadi kita pun tahu mana yang emang kita butuhin gitu. Jadi semuanya bakalan berjalan dengan lancar dan seimbang. Nah, selain itu lebih ke kebutuhan tidur. Jadi dengan tidur yang sesuai kebutuhan itu pun kayak emang sesuatu yang sangat penting, karena kalau misalnya kita tidur dengan efektif dan sesuai dengan jamnya tuh bisa mengumpulkan kembali energi yang sudah berkurang ya, karena aktivitas yang mungkin udah dilakuin, dan dengan tidur yang cukup tadi kita bisa punya semangat lagi buat bisa menyeimbangkan antara kegiatan produktivitas, terus me time-nya dan family time-nya. Terus mungkin cukup segitu. Nah, tadi Lulu udah menyampaikan nih versi Lulu cara ngebagi waktu antara kegiatan produktivitas dengan me time dan family time. Kalau dari versi Ivon, mungkin Ivon punya versi yang berbeda sama Lulu atau versi yang sama, mungkin bisa disampaikan, Ivon? Kalau dari versiku buat ngebagi waktu antara produktivitas sama me time, family time itu sebenarnya sama sih kayak Lulu, kayak ngebagi jadwal kegiatan di HP, terus tidur yang teratur, sama
lagi deh tadi. Pokoknya itu semuanya udah disebutin sama Lulu deh. Nah, kalau aku lebih setuju juga sama si Lulu. Kalau buat nyatet kegiatan itu lebih prefer di HP, soalnya aku kan kalau kemana-mana itu pasti HP yang pasti banget nggak boleh ketinggalan. Jadi buat nyatet-nyatet kegiatan atau apa gitu lebih enak di HP, lebih praktis juga. Soalnya HP kan kecil ya, bisa ditaruh di mana-mana gitu. Bawa tas yang kecil aja juga udah cukup. Terus berhubung sekarang lagi liburan ya, kan waktunya jadi lebih banyak di rumah. Jadi aku ngebagi persentase waktu antara kalau kan aku emang sebelumnya udah ikut beberapa kepanitiaan sama organisasi. Jadi kalau misalkan ada kumpul-kumpul offline itu aku minta izin dulu, soalnya kan lagi di rumah. Sedangkan sebelumnya aku itu jarang banget di rumah, terus lebih sering di Purwokerto kan kemarin-kemarin. Jadi aku minta waktunya buat di rumah dulu, pengen ngabisin waktu bareng sama keluarga, terus ngabisin buat healing sendiri gitu. Aku tuh healingnya sebenarnya gampang banget, cuma tidur aja di rumah udah cukup, nggak perlu kemana-mana. Terus tidur yang cukup itu udah healing banget sih buat aku. Terus kayak di rumah kan aku juga ada hewannya, kucing, jadi seru aja gitu main sama kucing, berasa apa gitu, enak banget deh pokoknya, bisa ngelepasin stres, bisa ngelepasin beban semuanya yang ada selama kuliah sama kegiatan-kegiatan sebelumnya. Terus juga berhubung lagi liburan, aku pengen ngabisin waktu sama orang rumah, pengen ngebantu orang rumah juga, soalnya sebelumnya kan nggak sempat ada waktu buat bantu-bantu di rumah, jadi pengen balas dendam gitu ceritanya, pengen ngabisin di rumah aja. Nah, iya benar banget sih yang tadi udah disampaikan Lulu sama Ivon. Untuk cara kita tuh waktunya mungkin kita bisa nulis ya kegiatan kita tuh apa aja di Google Calendar. Soalnya kan emang hal itu tuh bermanfaat banget gitu. Soalnya kan kita selalu bawa HP kemana-mana, dan lagi Google Calendar itu bisa selalu ngingetin kita kan, kita hari ini tuh udah nge-planning apa aja nih, mau kemana aja, mau ngapain aja gitu. Jadi emang untuk tips yang Google Calendar itu tuh cukup berguna banget sih kalau buat aku. Yang tadi udah disampaikan gimana cara mereka produktif, cara Lulu dan Ivon produktif, tapi tetap nggak lupa family time. Jadi supaya tetap balance gitu ya. Jadi kita tuh produktif terus, tapi kita juga butuh waktu untuk kita, dan jangan lupa butuh waktu untuk keluarga, karena kita tuh mahasiswa yang rantau. Kalau kita nggak ngabisin waktu, kita paling bisa ngabisin waktu paling banyak tuh sama keluarga ya pas liburan ini kan gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap family time gitu. Nah, kita sisa liburan ini kan ya masih cukup lumayan lama ya, masih berapa minggu lagi nih sampai bulan Agustus gitu. Kira-kira sisa liburan kalian ini mau dipakai untuk ngapain aja nih? Mungkin Ivon sama Lulu udah punya planning nih, sisa-sisa liburan ini mungkin kalian pakai untuk jalan-jalan, atau malah kalian pakai untuk rapat-rapat terus, atau kalian pakai untuk hal-hal produktif yang lainnya gitu. Mungkin dari Ivon itu, untuk sisa liburan ini kamu mau ngapain aja, Von, nih kira-kira? Oke, dari aku kayak yang udah aku bilang sebelumnya, aku mau ngabisin waktu sisa liburan ini buat keluarga sama diri sendiri. Terus mungkin sama teman-teman yang di sekitar rumah, soalnya kan teman-teman yang di sekitar rumah juga jarang ketemu kan. Mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri kayak kuliah, ada juga yang udah kerja. Jadi mungkin kalau ada yang ngajakin main, ya aku iya, tapi tergantung jadwalnya sih. Kalau misalkan ada kegiatan yang menurutku lebih penting di aku lebih mentingin kegiatan itu daripada main sama teman. Juga main sama teman kan mungkin bisa dilakukan lain waktu ya. Terus juga mau ini sih ini pokoknya nyelesain beberapa tugas-tugas kayak tanggungan-tanggungan yang ada sebelumnya. Terus pengen dibanyakin istirahatnya, tentu biar besok nggak kecapean. Terus sama paling rapat-rapat
itu nggak banyak sih, soalnya aku ikut kepanitiaan yang sekarang juga sedikit. Jadi intinya buat ngabisin sisa liburan ini, pengen banget buat ngabisin waktu buat keluarga sama diri sendiri. Dari aku itu aja. Betul banget ya Fon ya. Terus jangan lupa untuk juga tetap jalin hubungan baik dengan teman-teman lama ya Fon ya. Jadi yang mungkin kita jarang ketemu sama teman-teman lama, sisa waktu libur ini kita pakai buat main sama mereka. Jadi hubungan baik itu tetap terjaga gitu. Kalau dari Lulu gimana nih? Sisa liburan mau ngapain aja lu kira-kira lu? Oke. Untuk plan ya selama sisa liburan buat aku tuh sebenarnya kurang lebih hampir sama ya sama yang udah Ivon bilang tadi. Kayak emang bener gitu, kayak liburan yang panjang ini tuh emang waktunya buat balas dendam gitu, secara gampangnya. Balas dendam di sini tuh bukan hal yang buruk ya, maksudnya tuh balas dendam di sini tuh kayak lebih ke ngeganti apa yang emang sebelumnya kita butuhkan tapi nggak tercapai. Nah, salah satu hal tersebut mungkin bisa aku highlight kayak di masa kuliah ataupun kayak pas aku di kos sebelumnya tuh, jadwal tidur ataupun durasi tidur aku tuh berantakan gitu kan. Nah, plan selama sisa liburan ini tuh bakalan aku gunain untuk memperbaiki jadwal tidur aku, biar kegiatan produktivitas ataupun family time di hari selanjutnya itu bakalan tercapai dengan baik dan mungkin menghasilkan hasil yang memuaskan juga gitu. Nah, selain memperbaiki masa tidur yang emang sebelumnya kurang baik, sama juga kayak Ivon, mungkin kita bisa plan aku selama sisa liburan ini bakalan menghabiskan buat family time sama me time, karena family time sama me time itu sebenarnya sesuatu hal yang sederhana gitu, yang emang bisa dilakuin dengan apa saja, yang penting bisa menghasilkan manfaat buat diri kita sendiri ataupun buat diri orang lain. Jadi mungkin sisa liburan aku tuh mau buat menghabiskan waktu buat family time sama me time. Nah, selain dua hal tadi juga aku kebetulan ada kepanitiaan yang emang udah aku daftar, jadi mungkin sisa liburan ini tuh mau mempersiapkan apa aja yang emang dibutuhkan buat kepanitiaan tersebut dan tentunya buat tanggung jawab aku sebagai panitia di acara tersebut. Mungkin itu. Ya, jadi dari tadi tuh Ivon sama Lulu tuh hampir setuju sama jam tidur ya. Kayaknya waktu masa kuliah ini jam tidurnya kurang banget. Agrotek ini kayaknya sibuk banget deh kayaknya ya, praktikum terus ya. Makanya mungkin pas liburan ini balas dendam gitu, banyakin tidur, istirahat yang cukup ya kalian tuh gitu. Dan bener banget tadi yang udah disampaikan Ivon sama Lulu, karena gimana pun walaupun kita lagi liburan, walaupun mungkin lebih banyak waktu untuk me time, family time, tapi kita juga jangan lupa untuk tanggung jawab kita. Mungkin kita ikut kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan lain itu tetap jangan sampai lupa walaupun kita lagi liburan kayak gini gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol cukup seru nih gimana tentang produktif kita selama liburan, dan nggak kerasa udah sampai di ujung podcast kali ini. Udah mau selesai nih gitu. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak sama Ivon sama Lulu yang udah menyempatkan waktu buat ngisi podcast HMK Talks kali ini. Walaupun kalian lagi liburan tapi tetap menyempatkan waktu, itu aku makasih banget gitu. Terus dari aku selaku moderator itu mohon maaf apabila selama kita berbincang-bincang tadi tuh ada kata ataupun tindakan aku yang kurang berkenan, aku sendiri mohon maaf. Dan untuk Sobat Karsaholic, jangan lupa untuk terus stay tune sama podcast HMK Talks untuk edisi selanjutnya, edisi ke-6 yang pasti untuk pembicaraannya dan temanya lebih seru dibanding ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus dan ikutin terus podcast HMK Talks. Mungkin dari aku cukup sekian gitu. Untuk kali ini aku tutup dulu HMK Talks. Kita bakal ketemu di HMK Talks edisi ke-6 selanjutnya. Mungkin dari aku cukup. Selamat liburan teman-teman dan jangan lupa untuk produktif juga. Selain itu juga jangan lupa untuk me time dan family time. Oke, harus balance. Jadi, oke. Selamat liburan. Terima kasih.